Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Teror Pocong Saat Jaga Pos Ronda. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Bagian pertama. Di tengah siang hari yang terik, di sebuah desa yang dikelilingi oleh hamparan sawah, terdapat sebuah rumah sederhana yang terbuat dari gedek bambu. Siang itu di depan rumah itu, Kang Beni dan Anto berdiri dengan penuh harap, mengetuk pintu dengan wajah yang penasaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang, ucap Kang Beni dengan lembut. Sementara Anto ikut mengulangi salam itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang Ridwan. Mereka menunggu dengan sabar, mengharapkan kedatangan seseorang untuk membukakan pintunya. Beberapa saat kemudian, pintu rumah itu terbuka perlahan. Terlihat istri dari Kang Ridwan membuka pintu itu. Punten Bu, jadi ganggu ini, ucap Kang Beni dengan sopan. Sementara Anto menambahkan senyum menghiasinya. Dengan ramah, istri Ridwan mempersilahkan mereka masuk dan mempersilahkan duduk di kursi yang sederhana. Kang Beni pun akhirnya menanyakan tentang keadaan Ridwan. Dengan suara yang penuh empati, ia memastikan bahwa sahabatnya itu baik-baik saja. Istrinya menjelaskan dengan hati yang berat bahwa suaminya, Kang Ridwan, telah mengalami sakit yang membuatnya terbaring sepanjang hari di kamar. Namun ada sedikit kabar baik bahwa tubuhnya sudah tidak lagi terasa panas seperti sebelumnya. Meskipun demikian, kekhawatiran tetap menghiasi wajah Bu Ridwan. Monggo, Kang Beni, Kang Anto, kalau mau menjenguk Kang Ridwan ada di kamar, kata Bu Ridwan dengan suara lembut, menawarkan kepada Kang Beni dan Kang Anto jika ingin melihat kondisi Kang Ridwan di kamar. Tanpa ragu, Kang Beni dan Anto mengangguk berterima kasih kepada Bu Ridwan. Mereka pun berdiri dan menuju kamar Kang Ridwan yang sedang sakit ada di kamarnya. Kang Beni duduk di samping Ridwan yang terbaring dengan tatapan kosong. Anto yang sangat dekat dengan Ridwan merasa kaget dan bingung dengan kondisi sahabatnya itu. Namun Kang Beni dengan bijak meminta Anto untuk tetap tenang. Tangan Kang Beni menyentuh pundak Kang Ridwan. Kang Beni menyapa Ridwan, mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan temannya itu. Namun Ridwan belum juga merespon. Beberapa saat kemudian, dengan suara yang terpatah-patah, Ridwan akhirnya mengucapkan beberapa kata yang membuat Kang Beni dan Anto terkejut. Kang, pocong Kang, ucap Ridwan dengan susah payah. Suaranya terputus-putus. Kang Beni dan Anto saling bertatapan, tidak bisa menyembunyikan rasa kaget mereka. Mereka mencoba memahami yang ingin disampaikan oleh Ridwan, namun belum bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan penuh kehati-hatian, Kang Beni mendekati Ridwan. Ridwan, sebenarnya apa yang kamu katakan itu? Tolong lebih jelas, tanyanya dengan suara lembut, mencoba meraih Ridwan untuk berbicara lebih lanjut. Namun keadaan Ridwan yang masih terlihat bingung dan lemah membuat Kang Beni dan Anto semakin gelisah. Mereka berdua merasa bahwa ada sesuatu yang perlu mereka ketahui lebih lanjut tentang kondisi sahabat mereka itu. Lalu Kang Beni meraih kepala Ridwan dengan lembut, meminta Ridwan untuk menceritakannya kembali dan menyebut astagfirullah agar mendapat ketenangan. Ridwan menuruti perkataan Kang Beni dan perlahan-lahan suasana di ruangan itu menjadi lebih tenang. Setelah beberapa saat, Kang Beni dengan hati-hati bertanya kembali kepada Ridwan tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dengan suara yang masih lemah,
Ridwan mulai menceritakan peristiwa yang terjadi pada Kamis malam saat dia sedang menjalankan tugas ronda di desa mereka. Ridwan menjelaskan perlahan, dia flashback tentang kejadian malam itu. Malam itu sekitar jam 10 malam. Malam itu sekitar jam 10 malam di pos ronda desa mereka, Ridwan, Ferry, dan Barkah bertugas untuk menjaga keamanan dan mempunyai tugas juga untuk membangunkan sahur para warga yang ada di kampungnya. Kamis malam seperti biasa, mereka bergantian melakukan ronda. Namun suasana malam itu terasa tidak biasa. Entah mengapa desa itu terlihat sunyi dan sepi. Bahkan tukang bakso yang biasanya lewat di malam hari, malam itu tidak terlihat. Mereka bertiga duduk di pos ronda sambil bermain karambol untuk mengusir kebosanan. Ridwan yang merasa kelelahan berniat untuk tidur sebentar dan meminta Ferry dan Barkah untuk membangunkan saat mereka keliling ngebangunin sahur nanti. Bro, aku capek banget ini. Aku mau tidur sebentar ya. Nanti bangunin aku ya pas sahur. Ujar Ridwan sambil menggosok-gosok matanya yang sudah mulai terasa berat. Ferry dan Barkah mengaku setuju sambil tetap fokus pada bermain karambol mereka. Mereka berdua masih asik menghabiskan waktu tanpa menyadari bahwa kegelapan malam menyimpan segudang misteri di baliknya. Yo wis, ngaso dulu. Kita akan bangunkan kamu nanti ya. Jauh Ferry sambil memberi senyum kepada Ridwan. Ridwan pun segera merapatkan diri di pojok pos ronda, mencari sedikit kenyamanan untuk istirahat sejenak. Sekitar pukul 2 dini hari, suasana malam semakin dalam dan hening. Ferry mengajak Barkah untuk membangunkan Ridwan agar mereka bisa keliling kampung untuk membangunkan warga sahur dengan kentongan. Namun ketika Barkah mencoba membangunkan Ridwan, Ridwan masih terlihat terlelap dengan tidurnya. Bangun Ridwan, ayo bangun. Walah, malah tidur terus. Ayo kita harus keliling. Udah jamnya ini, ujar Barkah dengan suara pelan, mencoba membangunkan Ridwan yang masih terlelap. Namun Ridwan tidak juga bereaksi. Tubuhnya masih terbaring dengan tenang, tanpa ada tanda-tanda akan bangun. Ferry pun mengira bahwa Ridwan memang kelelahan yang sangat, sehingga memutuskan untuk berkeliling kampung berdua saja. Ya sudah, mungkin Ridwan terlalu capek. Kita berdua saja keliling aja ya. Nanti kita balik lagi ke pos ronda kalau udah selesai, usul Ferry kepada Barkah. Barkah mengaku setuju, meskipun ia merasa agak khawatir meninggalkan Ridwan sendirian di pos ronda. Namun tidak ada pilihan lain selain melanjutkan tugas mereka untuk membangunkan warga untuk sahur. Maka Ferry dan Barkah berangkat meninggalkan pos ronda menuju ke arah kampung yang sunyi dalam gelapnya malam. Sementara itu Ridwan tetap terlelap dalam mimpinya, tanpa menyadari bahwa di malam itu sesuatu yang tak terduga sedang menanti di balik kegelapan. Sekitar pukul 2.30 dini hari, Ridwan terbangun dengan kaget di pos ronda. Menyadari bahwa ia sendirian, ia bergegas memikirkan bahwa Ferry dan Barkah pasti sudah pergi berkeliling kampung. Dengan langkah yang cepat, Ridwan melangkah keluar dari pos ronda, berusaha untuk mencari mereka berdua. Namun di tengah perjalanan, di sebuah gang sempit di kebun pisang, Ridwan tiba-tiba mendengar suara geraman. Hatinya berdebar kencang saat ia mencoba mencari sumber suara tersebut. Dengan langkah ragu, ia melangkah menuju pohon pisang, mengira bahwa Ferry dan Barkah sedang menjahili Ridwan. Namun ketika ia mendekati pohon pisang, sebuah benda tiba-tiba menggelinding ke arah kakinya. Ridwan menoleh ke bawah dengan kaget. Dia melihat sebuah kepala dengan wajah yang busuk dan mata yang tercongkel.
Terkejut, Ridwan jatuh terkuduk. Hatinya sangat berdegup kencang. Namun kengerian Ridwan belum berakhir. Saat dia mencoba mundur ke belakang, ia merasakan ada sesuatu yang mengganjalnya. Ridwan berbalik dan menemukan pocong tanpa kepala berdiri di belakangnya. Ridwan berteriak keras, lalu berlari tanpa melihat belakang. Ketakutan yang melanda dirinya membuat tidak memikirkan arah tujuan. Ia hanya ingin menjauh dari kejadian yang menakutkan itu. Dia berlari dan terus berlari menuju rumahnya. Sebenarnya ada misteri apa di balik munculnya pocong tanpa kepala? Saksikan kisah selanjutnya hanya di channel Ruang Sunyi. Bagi kalian yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk komen, like, dan share. Nantikan cerita-cerita horor lainnya hanya di channel Ruang Sunyi.